Cukup jelas apa yang diterangkan oleh Kiai Syukran Ma'mun, bagaimana pentingnya untuk kerjasama antara komponen umat ini. Dikatakan rijalul alam arba'atun, fabi salahihim salahul alam, wabi fasadihim fasadul alam. Orang-orang yang menjadi penyebab bagusnya negeri, daerah, bahkan dunia itu adalah 4. Baik dan rusaknya satu daerah karena 4 ini. Yang pertama yaitu al-abidus salih an-nasik, seorang yang dikenal sebagai ahli ibadah, yang dia tadi itu soleh, ngikuti ajaran agama. Kalau bahasa sekarang mungkin syekhut thariqah. Dia orang yang sangat berpengaruh, yang dijadikan muqtada bih oleh masyarakat, panutan, mustasyar. Mereka dijadikan tempat musyawarah oleh masyarakat. Bahkan orang-orang yang demikian ini bisa dijadikan al-hakim fima tasyajara bainahum, menjadi hakim yang menentukan di antara polemik yang mereka hadapi. Suami istri bisa didamaikan, antara orang yang bekerja bisa diakurkan. Kenapa? Karena dia sudah dijadikan syekh, guru besar. Guru besar. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu al-alim al-amil al-qaim bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Orang yang paling berpengaruh untuk salahul alam yaitu orang yang amil, orang yang alim yang amalkan ilmunya. Yang dia tadi itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tegas, tanpa ada tendensi yang lainnya. Bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin mencoreng, bukan ingin dia tadi itu memojokkan, tapi menerangkan yang hak, membela yang hak. Yang ketiga, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang dia tadi itu adalah perhatian dengan rakyat, berkorban untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat. Dalam pikirannya, dalam usahanya kemakmuran rakyat, bukan menindas rakyat. Yang keempat, al-ghaniyul karim, orang kaya yang dia tadi itu mendermakan hartanya, punya hati rahmat, tidak ambisi, tidak ingin memonopoli pekerjaan, tapi ingin meratakan ekonomi. Jika 4 ini kriteria seperti tadi, akan makmur kehidupan ini. Insya Allah nggak ada yang demo, insya Allah nggak ada yang protes, insya Allah nggak ada anarkis, insya Allah nggak ada macam-macam. Aman negeri ini semuanya. Wa fi muqabalati dzalik, lawannya sekarang Anda bisa bayangkan, yang jadi abid yang ditokohkan oleh masyarakat bukan as-soleh, bukan orang yang soleh, tapi at-toleh, orang yang nggak baik. Ditokohkan masyarakat, malah dijual masyarakatnya, ngadakan acara untuk cari keuntungan.
punya pengikut untuk cari pengaruh. Ditambah al-alimul mukhallid, orang alim tapi dia tadi itu bukan menerangkan yang hak, malah mengabu-ngabukan yang hak, meremang-remangkan yang hak. Kalau perlu batil ditaswir bagaimana jadi hak. Kehidupannya adalah menggunakan ilmunya sebagai alat untuk mengkais dunia. Yang alim model begitu. Wal imamul jair, yang ketiga pemimpin pemerintahan yang dia zalim, semua dianggap milik dia, menindas orang-orang yang lemah. Ditambahi wal ghaniyul bakhilus syahih, kaya kikir yang dia cukup menyalurkan harta, maka akan hancur negeri itu, saudara. Karena itu yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap bagusnya alam dan rusaknya alam ini adalah 4 golongan tadi itu. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu jangan kita berharap akan ada rahmat turun semenjak kita tidak memancing itu rahmat. Ta'arrud li nafahatillah, li rahmatillah. Jangan kita menjadi orang yang bodoh, jangan menjadi orang yang dungu, berharap panen tapi tidak mau mengerjakan sawah, berharap alim tapi tidak mau belajar dengan giat, berharap sehat tapi tapi dia tidak berobat, berharap alam ini makmur tapi tidak takwa kepada Allah. Jangan berharap, jangan berharap. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengaitkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu daerah itu imannya bagus, takwanya bagus, maka yang turun langit berkah, yang keluar dari bumi berkah. Ini yang turun dari langit banjir, yang keluar dari bumi lumpur, kadang-kadang lahar. Kenapa? Itu peringatan daripada Allah, iman kamu dan takwa kamu ya ikhwani. Jangan mengandalkan ilmu tanpa dengan hati ya ikhwani. Enggak bisa. Ilmu ini kalau enggak dibarengi hati bisa jadi jahat. Percaya ente. Kenapa? Karena ilmu itu sebenarnya untuk mengatur zahir. Batin kita, hati kita itu akan bisa jadi baik karena akan mendapatkan nur dari Allah. Ilmu tanpa nur jadi dulmah. Wa adallahu Allah ala ilm. Ada hamba yang disesatkan oleh Allah justru dia karena ilmunya. Saya mau tanya, kalau orang yang bodoh yang dicuri itu sendal, benar apa enggak? Tapi kalau orang yang pandai yang dicuri apa? Triliunan, saudara. Koruptor-koruptor itu bukan orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang yang pandai. Apakah pandai itu bisa membuat kemakmuran? Tidak cukup pandai, punya hati yang wa ta'ala. Disinilah peran ulama mengajarkan bagaimana tazkiyatun nafas, bagaimana cara mempunyai hati yang baik. Jangan kita menjadi orang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum. Jangan benci kecuali karena Allah. Mau Anda menjadi pejabat, Nabi adalah contoh. Bagaimana Nabi mengadakan akhlaknya seorang pemimpin,
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Habib sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau menyatakan apa pemimpin? Sayyidul Qom khadimuhum. Pemimpin bukan untuk dilayani, pemimpin adalah pelayan daripada orang yang ia pimpin. Itu pemimpin. Jangan Anda menjadi sayyidul Qom mustakhdimhum. Pemimpin itu yang memerintahkan rakyat untuk melayani, tapi pemimpin itu melayani rakyat. Masya Allah, luar biasa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita bagaimana sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Nabi itu punya sahabat yang disebut Ashabus Suffah. Tidurnya ada di terasan masjid gitu, ada tempat khusus. Nggak punya pekerjaan, miskin, kemudian tidak ada keluarga, yang diandalkan makan siang, sarapan, makan malam, mungkin itu makanan dari Rasulullah. Sedangkan Nabi belum tentu ada makanannya. Ini sampai 2 hari belum makan ya Abu Hurairah. Tapi itulah jiwa sahabat, nggak pernah minta, nggak pernah minta para sahabat. Dia bertahan lapar daripada minta. Tapi 2 hari. Satu saat Abu Hurairah berpikir, nih kalau diteruskan bahaya ini kita. Keluar dah dari masjid. Mau ikhtiar. Enggak bisa bekerja, ada pekerjaan, enggak bisa bekerja beliau. Ikhtiarnya apa? Barangkali disapa sama orang, ditanya, gimana keadaan kamu? Jujurlah kita ngomong, saya lapar. Tapi kalau saya mulai minta makan, enggak mau. Jalan, ketemu Sayyidina Abu Bakar, kasih salam sama Abu Hurairah. Sayyidina Abu Bakarnya lagi sibuk. Waalaikumsalam. Jalan, enggak ditanya sama Abu Bakar. Ketemu Sayyidina Umar, begitu juga. Wah, enggak ditanya nih sama Sayyidina Umar. Ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru ditanya, Abu Hurairah gimana keadaannya? Lapar ya Rasulullah. Berapa hari Abu Hurairah? 2 hari ya Rasulullah. Aku 3 hari ya Abu Hurairah. Masya Allah. Diajak, ayo ke rumah, barangkali ada rezeki. Rumahnya Nabi berdekatan, langsung sambung dengan masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Tanya, ya Aisyah, ada rezeki? Ada ya Rasulullah. Orang tadi ngirimkan satu wadah untuk, ada qadah itu inaun yush. Semua ya Rasulullah, semua. Wah, gagal kenyang nih kata Abu Hurairah. Gagal kenyang nih. Panggil semuanya. Nabi yang manggil, ayo kita makan. Kita ada susu. Datang semuanya dijejer. Abu Hurairah dipanggil. Nih, taklim. Abu Hurairah, coba kamu gilir mereka minum satu. Wahai Abu Hurairah, aku dulu ya Rasulullah. Iya, minum kamu. Diminum sambil malu-malu Abu Hurairah. Mau diserahkan sama Nabi. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi ya Rasulullah. Iya, serius Abu Hurairah minumnya. Minum betul. Minum lagi kata Rasulullah. Oh, masih ada ruang. Minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi. Enggak penuh ya Rasulullah. Enggak mampu sudah. Enggak muat sudah. Semuanya sudah makan. Iya. Baru Nabi minum. Sayyidul Qom akhiruhum syurban. Pemimpin itu Sayyidul Qom akhiruhum syurban. Yang bagi air jangan pertama minum, tapi terakhir menikmati. Begitulah sosok pemimpin, terakhir menikmati. Bukan awal. Ini baru dilantik, Masya Allah, ada mobil barunya, ada ini rakyatnya mancal nih. Masya Allah, tuh lihat bagaimana sosok Muhammad Rasulullah SAW. Ini pemimpin yang satu. Pemimpin yang satu ini pernah berdoa kepada Allah. Pernah berdoa. Dan doanya ini mungkin kita nggak mungkin akan ikuti. Karena ini tunggu orang yang sempurna imannya. Doanya Nabi begini, Allahumma ahyini miskinan
wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, nanti di hari kiamat kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Silakan Anda baca istiqomah setiap hari. Kira-kira ada nggak pemimpin yang minta miskin? Ada kira-kira. Kalau pemimpin itu adalah siap miskin, rakyatnya insya Allah akan kaya. Tapi kalau pemimpin itu yang dicari adalah kekayaan, rakyatnya miskin, saudara. Inilah contoh bagaimana sosok Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita syukur Indonesia ini luar biasa kok. Indonesia ini mayoritas umat Islam insya Allah terbesar seluruh dunia. Yang ada di DPR banyak umat Islam, yang ada di pemerintahan banyak umat Islam, yang ada di kepolisian TNI banyak umat Islam. Saya yakin pemimpin mereka adalah Muhammad Rasulullah. Ayo kita kembali lagi mengikuti jejak akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para ulama, tokoh masyarakat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan kita menjadi orang yang berburu akhlak, ya ikhwani, karena sesungguhnya Islam itu indah. Islam itu adalah indah. Islam itu mengajak kita bersatu. Nih, saya mau tanya, ini kalau ulamanya, kiainya, habaibnya, polrinya, TNI-nya bisa bersatu di masjid untuk sholat berjamaah, bisa bersatu untuk sholat Jum'ah, bisa bersatu untuk haji dan umrah, untuk tawaf, untuk sa'i, untuk yang lainnya. Bawa terus bersatu di dalam bagaimana menjadi orang manfaat kepada masyarakat. Bawa dengan Islam Anda bisa menjadi orang yang manfaat. Anda bisa bersatu. Anda tidak bisa dipecah belah. Ada di sini karena kepentingan duniawi yang akan membuat kita terpecah belah, ya ikhwani. Karena ambisi kedudukan yang akan membuat kita terpecah belah. Karena itu kumpulnya kita halal bihalal ada di sini, semua komponen ada di sini. Ada ulama, ada orang awam, ada pejabat, gubernur tadi, ada kepolisian, ada TNI, ada wakil rakyat dari berbagai macam partai ada di sini. Semuanya bisa bersatu. Semuanya bisa bersatu. Bawa ini setiap saatnya persatuan ini, dan jangan menjadi wala tatafarraqu. Jangan menjadi orang yang kita berpecah belah. Enggak nikmat, saudara, berpecah belah, enggak nikmat. Damai itu adalah satu kenikmatan. Jangan Anda robah-robah. Jangan Anda robah-robah. Damai itu kenikmatan. Apa yang dirasakan yang ada di Palestina, yang ada di Ukraina sekarang semuanya. Apa yang dirasakan, ibadahnya bagaimana mereka? Ada di Masjidil Aqsa diusir-usir, ya ikhwani. Bagaimana yang ada di Yaman juga demikian. Karena itu negeri ini yang damai ini jangan dikotori. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah ulah rakyat. Ini yang masyarakat ini adalah mereka mengikuti yang ada di atas. Karena itu 4 golongan tadi itu paling bertanggung jawab untuk kerusakan negeri ini atau kemakmuran negeri ini. Mudah-mudahan insyaallah 4 golongan tadi itu akan menjadi orang-orang pilihan, dan insyaallah mereka akan menjadi orang-orang yang bisa membuat negeri ini aman, sentosa, dan mudah-mudahan Allah jauhkan negeri ini daripada segala bala dunia maupun agama, dan mudah-mudahan mereka semuanya dijadikan orang-orang yang sulaha atqiya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.